Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Kita masih melanjutkan materi yaitu bab 7 lingkaran ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai lingkaran yaitu unsur-unsur luas ya. Nah sekarang pada kesempatan kali ini kita membahas subpembahasan yang kedua yaitu menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Oke anak-anak kita lanjut. Nah untuk sudut pusat atau sudut keliling kalian bisa mempelajari di paket atau modul, ini halamannya ya, bisa kalian pelajari. Nah ini kita masuk ke pertemuan kedua Kamis 21 Januari 2021. Nah anak-anak, pengertian dari sudut pusat ya. Nih sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran ya, namanya saja berpusat pada pusat lingkaran maka dinamakan sudut pusat ya. Lihat contohnya di sini adalah sudut pusat AOB. Nah ini AOB, ini pusatnya di O. Lalu yang dinamakan sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran ya. Kita lihat di sini ada sudut keliling ABD. Nah ini ABD. Ini karena titik sudutnya berada pada keliling lingkaran ya, ada titik B. Demikian juga dengan sudut keliling CEF. Nah ini sudutnya di titik E. Nah ini juga terletak pada keliling lingkaran ya, jadi bisa membedakan mudah sekali ya antara sudut pusat dan sudut keliling. Kita lanjut lagi anak-anak, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Perhatikan bahwa sudut pusat dan sudut keliling bila ini penting sekali ya, bila di sini menghadap busur yang sama ya, maka besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Jadi syaratnya harus menghadap busur yang sama. Bila tidak menghadap busur yang sama maka ini tidak berlaku ya, besar sudut ini ya. Oke, jadi besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling, atau dibalik juga bisa. Sudut keliling ini setengahnya dari sudut pusat. Nah, kita lihat di sini ada contoh yaitu sudut AOB. Ini adalah merupakan sudut pusat ya. Nih, sudut AOB ya, ini ya, sudut AOB. Nah, ini ada sudut pusat ya. Lalu sudut ACB ya, ini menghadap busur AB. Nah, maka karena menghadap busur AB, maka besar sudut AOB ini besarnya separuhnya atau setengahnya dari sudut AOB ya. Jadi misalnya ini Wina gambarkan, ini ada sudut pusat ya, ini seperti ini. Ada sudut pusat, misalnya di sini adalah AOB ya. Lalu di sini ada sudut keliling ya, maka besar sudut keliling ini karena menghadap busur yang samanya apa? Busur samanya adalah AB ya, maka besar sudut keliling ini adalah separuhnya sudut pusat ini. Misalnya di sini ya sama. Nah, ini maka sudut keliling ini juga separuhnya dari besar sudut pusat ini. Gitu ya. Jadi syaratnya harus menghadap busur yang sama. Busur yang sama di sini AB. Kita lihat contohnya, misalnya ada lagi ya, yaitu ada sudut pusat. Nah, misalnya di sini ada O ya, ada besar POQ misalnya. Nah, ini ada sudut pusat OPQ ya. Lalu di sini ada sudut keliling PKQ ya. Nah, maka besar sudut PKQ ini separuhnya nih. Jadi kalau misalnya di sini 50, maka di sini 25. Asal menghadap busur yang sama. Oke. Nah, ini kita lihat ada contohnya ya. Ini contohnya adalah besar AOB itu adalah 80 derajat ya. Terus di sini untuk ya, nih perhatikan pada gambar di samping ya, di sini ada besar sudut ACB ya adalah 40 derajat ya. Kalian disuruh mencari besar sudut AOB. Nah, perhatikan ACB ini adalah sudut apa anak sudut keliling ya. Nah, kalau AOB ini adalah sudut pusat ya. Maka
Kalau diketahui sudut kelilingnya 40, asal ini menghadap busur yang sama ya, ini busur yang samanya adalah AB, maka berlaku sifat tadi ya. Nah, maka besar sudut AOB-nya adalah 80 derajat ya, karena 2 kalinya gitu ya. Oke, nah kalau di sini ini yang kedua yang ditanyakan adalah besar sudut A ya, besar sudut AOAB ya, ini besar sudut AOB. Nah, ini ya OAB. Ini karena membentuk segitiga sama kaki, tinggal 180 ya dikurangi dengan berapa besarnya tadi 80 derajat ya, ini 80 derajat ini lalu dibagi dengan 2 ya. Kenapa dibagi dengan 2? Karena ini sudutnya adalah dari segitiga sama kaki, sehingga besarnya adalah 180 ke 80, 100 dibagi 2 adalah 50 derajat. Jadi ini sama ya, besarnya 50 derajat. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, kita lanjut yaitu sifat sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, anak-anak perhatikan, yang pertama adalah sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Nah, ini tadi kita udah pelajari ya. Lalu yang kedua adalah sudut keliling ya, yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya semua sama ya. Ini kita lihat contohnya di sini ya. Ini semua menghadap busur AC, sehingga sudut keliling yang menghadap busur AC ini besarnya semua sama ya. Misalnya contoh ya, di sini ada sudut pusat AOP misalnya demikian, maka sudut keliling yang menghadap busur ini tadi maka besarnya ini sama ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, yaitu sifat selanjutnya yaitu sudut keliling yang menghadap diameter ya, besarnya adalah 90 derajat. Jadi apabila kalian nanti menemui ada sudut keliling menghadap ini diameter, maka sudut keliling itu besarnya adalah 90 derajat ya. Jadi kalau di sini ini pasti 90 ya. Oke, selanjutnya sifat yang keempat yaitu apabila di sini ada 2 sudut pusat sama besar ya, maka besar sudut maka besar busur di hadapannya panjangnya juga sama. Jadi kalau nanti kalian menjumpai ada 2 sudutnya ini besarnya sama ya, ini maka panjang daripada busur tadi adalah juga sama. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, ini ada contoh ya. Misalnya di sini diketahui besar sudut AOB 80. Nah, ini 80. Nah, terus pertanyaannya kalian disuruh mencari sudut ACB. Nah, ini mudah sekali ya. Anak-anak lihat, ini menghadap busur yang sama ya. Busur yang sama, busur apa? AB. Karena menghadap busur yang sama, maka sifatnya ini adalah keliling ya, separuhnya dari sudut pusat ya, sehingga setengah dari 80 maka besarnya adalah 40 derajat. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Perhatikan di sini diketahui sudut PRQ ya. Sudut PRQ ya, ini besarnya adalah 50 derajat. Ini sudut keliling menghadap busur apa? PQ ya. Nah, kalian disuruh mencari sudut POQ. POQ apa? POQ adalah sudut pusat menghadap busur yang sama PQ, sehingga sudut pusatnya 2 kali dari sudut keliling, sehingga besarnya adalah 50 derajat kali 2, sehingga besar POQ-nya adalah 100 derajat ya. Jadi syaratnya harus menghadap busur yang sama. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Perhatikan di sini ada sudut AOC besarnya adalah 130 derajat. Pertanyaannya kamu disuruh mencari sudut refleks dari AOC ya. Sudut refleks ya itu adalah ini ya anak-anak ya, sudut yang lebih dari 180, sehingga di sini ini kebalikannya di sini. Jadi selain 130 berarti sudut refleks AOC adalah 360 dikurangi 130, yaitu besarnya 230. Terus berapakah sudut ABC? Nah, perhatikan karena sudut ABC ini menghadap busur AC ya. Nih busur AC, sudut keliling menghadap busur AC, sehingga separuhnya dari sudut 230 tadi, sehingga besarnya adalah 135 derajat. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, ini soal hot ya. Perhatikan di sini ada besar sudut ABD-nya adalah 23 derajat ya. Coba
Nih, besar sudut daripada ABD adalah 23 derajat. Lalu BAC-nya adalah 34. Nah, kalian disuruh mencari sudut DCB ya. Nih, disuruh mencari sudut DCB. Nah, perhatikan di sini langsung aja DCB ini adalah gabungan dari sudut DCA dan sudut ACB. Nah, DCA ya, perhatikan ini menghadap busur yang sama dengan AD tadi ya, dengan 23 derajat tadi ya. Terus selanjutnya ACB ini menghadap diameter. Kalau menghadap diameter besarnya selalu 90 ya, sehingga sudut berapa tadi yang ditanyakan DCB itu adalah 23, ini ditambah dengan 90 derajat. Nah, ini ya. Lalu yang kedua, perhatikan. Di sini sudut BAC-nya adalah 66 ya, lalu sudut ACD-nya adalah 44 derajat. Kalian disuruh mencari sudut ABD ya. Perhatikan sudut ABD ya, ini sama dengan ACD ya, karena menghadap busur yang sama ya, busurnya adalah busur AD. Yang kedua, nah ini mencari sudut ADC. Nah, sudut ADC ini adalah, nah ini perhatikan sudut ADC ini adalah gabungan dari sudut ADB ditambah CDB ya. Nah, sudut ADB itu sama dengan sudut ACB ya, karena menghadap busur yang sama ya, sehingga besarnya sama dengan ACB yaitu 42 derajat. Sedangkan besar sudut CAB ya, ini perhatikan sama dengan CDB, juga menghadap busur yang sama, besarnya 66 derajat, sehingga besar sudut daripada ADC adalah 42 ditambah 66 derajat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini anak-anak ini materi tambahan, yaitu di paket ini dibahas ya, yaitu mengenai segi 4 tali busur ya. Perhatikan di sini yang dinamakan segi 4 tali busur, yaitu segi 4 yang sisinya merupakan tali busur pada sebuah lingkaran. Perhatikan di sini jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180. Contoh, sudut A berhadapan dengan sudut C, maka besarnya adalah 180. Demikian juga dengan sudut yang kedua ya, yaitu sudut B berhadapan dengan sudut D, maka kalau dijumlah adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya yaitu hasil kali diagonalnya ini sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Oke, diagonalnya apa di sini adalah AC dan BD, sehingga AC kali BD sama dengan perkalian dari sisi yang berhadapan. Perhatikan sisi yang berhadapan yaitu AB berhadapan dengan CD, sehingga di sini dikalikan dengan sisi yang kedua yaitu AD kali dengan dikalikan dengan BC ya. AD dikalikan dengan BC. Yang pertama tadi AB dikalikan dengan CD, ini yang berhadapan, ini sisi yang berhadapan. Oke ya. Jadi perkalian dua diagonal sama dengan perkalian dari sisi yang berhadapan. Selanjutnya anak-anak, hasil kali bagian dari diagonal ini hasilnya adalah sama ya. AE ini bagian dari diagonal AC ya. Nah, AE dikali CE hasilnya sama dengan BE kali kali dengan DE ya. Ini ya. Nih ya bagiannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yaitu setelah kalian bisa ini, nah ini kita lihat ada contohnya ya. Ini ada segi 4 PQRS ya. Kalian disuruh mencari diketahui panjang PS-nya ya. Nah, itu ya. Jadi tadi anak-anak bahwa perkalian daripada diagonal itu sama dengan perkalian daripada sisi-sisi tadi ya, sisi-sisi yang saling berhadapan tadi ya. Jadi PQ kali QS sama dengan PQ kali SR ditambah PS tambah QR ya. Kita kalikan aja nih, jadi PQ-nya adalah 15 ya, lalu QS-nya adalah 12 ya, lalu dikalikan tuh, sehingga di sini untuk PS-nya ini masih yang kita cari ya, sehingga di sini 8 kali PS, ini 8 PS ya,
Terus ini 90-nya ya digeser ke sana ya. Jadi 180 dikurangi 90 sama dengan 8 PS. Sehingga PS-nya adalah 90 dibagi 8, 11,25. Nah, Benang kira cukup untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.